Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Kemudian yang kelima, termasuk hal yang najis itu adalah darah haid. Ya, disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu wanita ini mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihdana yusibu thawbaha min damil haidhi." Salah seorang kami, artinya wanita dari kami, salah seorang wanita dari kami telah mengenai pakaiannya itu dari darah haid. Kaifa tasna'u? Apa yang harus dia perbuat? Artinya kalau darah haid itu menimpa pakaian, apa yang harus dia perbuat? Kemudian Nabi SAW mengatakan, faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, menjawab pertanyaan ini, tahuttuhu, hendaklah dia garuk, ya, atau dikerek, ya, summa taqrisuhu atau taqrusuhu, kemudian dia ghasak bil ma'i, dengan air. Jadi haid itu, ya tentu kalau dia mengenai pakaian, biasanya dia akan kering. Apa yang dilakukan pertama, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, pertama dia garuk atau dia kerik, ya, haid yang sudah beku atau yang sudah kering itu. Kemudian setelah itu, thumma taqrisuhu bil ma', kemudian dia gosok dengan air. Summa tandahuhu, kemudian dia siram, ya, setelah itu dia bersihkan. Summa tusalli fihi, kemudian dia boleh melakukan salat, artinya menggunakan pakaian yang sudah dibersihkan itu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, menunjukkan bahwasanya haid itu adalah najis. Ya, menunjukkan haid itu adalah najis. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya para wanita di zaman Rasulullah SAW, mereka itu sangat bersemangat walaupun mereka wanita untuk mengetahui agama. Bahkan bertanya kepada Rasulullah SAW. Bahkan ada seorang wanita Ansar pernah datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau bersama istri-istri beliau. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq." Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap kebenaran. Lalu kemudian dia bertanya, ya, artinya para wanita di zaman Rasulullah SAW bertanya, mereka semangat menuntut ilmu. Karena ini termasuk perkara yang sangat penting bagi seorang wanita, tentang masalah haid, tentang masalah taharah. Ya, kalau tidak sedikit para wanita itu tidak mengetahui tentang haid, hukum haid, dan yang berkaitan dengannya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, salah seorang muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau itu mengumpulkan riwayat-riwayat hadis yang berkaitan dengan haid itu, ya, dan kemudian beliau memahaminya, seperti disebutkan oleh murid-murid beliau, itu selama 9 tahun. Beliau mengumpulkan semua riwayat-riwayat yang berkaitan dengan haid, ya, baru beliau sampai kepada titik kesimpulan tentang masalah yang berkaitan dengan haid. Nah, ini yang kadang-kadang banyak tidak dipahami oleh para wanita kita yang berkaitan dengan hukum ini. Oleh karena itu, para wanita harus ada sebagian dari mereka yang mengkhususkan diri untuk memahami fikih Islam, memahami agama secara khusus, ya, seperti para istri Rasulullah SAW, para wanita sahabat. Ya, walaupun tidak semua mereka itu memiliki ilmu yang banyak, tetapi harus ada para wanita yang memahami masalah ini. Karena ada masalah-masalah yang sensitif, mungkin tidak bisa dibicarakan vulgar oleh laki-laki terhadap wanita, maka para wanita kalau dia memahami masalah ini, dia akan mudah mengajarkannya atau menjelaskannya kepada wanita-wanita selain mereka. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang wanita
datang kepada Rasulullah SAW, dia bertanya bagaimana caranya mandi dari haid, apa yang harus dia lakukan, dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW, karena beliau itu disifatkan sebagai seseorang yang sangat pemalu, bahkan beliau itu lebih pemalu daripada gadis pingitan. Beliau kemudian begitu menjelaskan, wanita ini belum juga paham, kemudian beliau memerintahkan istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menjelaskan kepadanya. Ya, dan kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan kepada Rasulullah SAW. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau adalah salah satu dari sahabat wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, yang dikatakan oleh para ulama hadis minas sab'ah al-muksirin minar riwayati anin Nabi SAW, termasuk 7 sahabat, dan beliau satu-satunya wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Dan beliau juga digelari muhaddisatul ummah, seorang ahli hadis dari umat ini, faqihatu hadhil ummah, seorang yang faqihah, seorang yang ahli fiqh ya dari umat ini. Bahkan para ulama tabi'in, mereka itu belajar dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha setelah wafatnya Rasulullah SAW, karena beliau seorang yang alim, seorang yang faqihah, seorang yang alimah. Ya, para ulama tabi'in yang kibar, yang senior, seperti Imam Sa'id bin Musayyib, Muhammad bin Sirin, kemudian Urwah Ibn Zubair, dan yang lainnya dari ada disebut fuqaha us-sab'ah, 7 ulama fiqh dari kalangan tabi'in yang ada di Madinah. Mereka itu belajar kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini harus menjadi perhatian kita, artinya baik itu di lingkungan keluarga atau yang lebih besar daripada itu, harus ada para wanita yang mengkhususkan diri untuk memahami tentang fikih muslimah, tentang fikih wanita, atau tentang agama secara keseluruhan. Karena itu lebih memudahkan mereka itu untuk menyampaikan kepada wanita-wanita atau muslimah-muslimah yang lainnya. Ya, dan harus ada, dan setiap zaman ya ada wanita-wanita yang mereka adalah para ulama. Ya, seperti misalnya istri-istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha di zaman Rasulullah SAW, kemudian di zaman tabi'in. Ya, ada beliau, dan juga dari kalangan tabi'in ada putri Sa'id bin al-Musayyib. Ya, Sa'id bin al-Musayyib adalah seorang ulama tabi'in yang kibar, ya, yang senior. Kemudian beliau memiliki putri yang dia seorang faqihah, seorang yang ahli agama. Ya, ketika dinikahkan putrinya ini oleh Sa'id bin al-Musayyib, oleh bapaknya kepada seorang muridnya. Kemudian ketika dia ingin keluar ke majlisnya Sa'id bin al-Musayyib, ya, putrinya Sa'id ini mengatakan, "Kamu hendak ke mana?" Kata dia, "Saya ingin hadiri majlisnya Imam Sa'id bin al-Musayyib," yaitu bapaknya, bapak dari istrinya. Kemudian wanita ini mengatakan, "Ta'ala, kemari engkau, u'allimuka ilma Sa'id, aku akan ajarkan kepadamu ilmunya Sa'id bin Musayyib," artinya ilmu bapaknya. Kalau beliau seorang ulama tabi'in kibar. Kemudian Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, yang digelari Imam Darul Hijrah, beliau memiliki juga istri seorang yang dia faqihah, yang ahli tentang agama, yang mengetahui tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu setiap zaman. Ya, tidak sedikit para ulama besar itu memiliki guru, di antara guru-guru mereka adalah para wanita, para muslimah. Bahkan sampai sebagian ada yang mengkhususkan kitab menyebutkan di sepanjang sejarah wanita-wanita yang mereka adalah para ulama. Dan para wanita itu justru memiliki keluasan waktu jauh lebih besar daripada laki-laki, yang seharusnya mereka itu harus memiliki ilmu juga, bisa berimbang dengan para lelaki. Dan ini harus menjadi perhatian, terutama di keluarga atau di komunitas yang besar. Karena wanita itu, dia tidak perlu menafkahi orang, dia dinafkahi. Tidak perlu sibuk dengan hal-hal yang lain. Kalau mereka itu betul-betul fokus untuk belajar menuntut ilmu dan menyibukkan diri dengan ilmu. Nah, kemudian
yang berkaitan dengan masalah ini, tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW seperti hadis yang hadis Asma binti Abi Bakar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, yaitu tata cara membersihkan darah haid itu. Pertama, yaitu beliau mengatakan tahuttuhu. Jadi kalau dia kering maka dia kerik dulu di apa yang beku dari darah haid itu dibersihkan, dikerik, ya. Kemudian setelah itu summa taqrisuhu bil ma', kemudian dia gosokkan, dia siram dengan air, kemudian digosok dengan air sampai airnya itu tidak ada, kemudian summa tandahuhu, kemudian dia dia siram dengan air sehingga dia bersih. Dan ini harus menjadi perhatian besar, terutama yang berkaitan dengan haid, dan insyaallah kita akan bahas pembahasan itu, bagaimana orang itu membedakan antara haid itu sudah berhenti atau dia masih ada dan seterusnya, dan itu membutuhkan fiqh kita. Jadi itu ada penjelasan yang berkaitan ini. Tapi hakikatnya najis itu seperti kita sebutkan di majelis sebelumnya, yang terpenting adalah hilangnya ain daripada najis itu sendiri. Kecuali hal-hal yang memang sudah diupayakan kemudian tidak mungkin dia membersihkannya, maka para fuqaha menyebutkan itu termasuk sesuatu yang ma'fuun anhu, dia dimaafkan. Seperti misalnya orang itu istijmar, ya, membersihkan kotoran dengan batu atau tiga sisi batu misalnya, maka dia tentu sudah berusaha, misalnya dia tidak menggunakan air atau tidak menggabungkan antara air dengan batu, hanya pakai batu saja. Para ulama mengatakan kemungkinan besar untuk masih menempel kotoran, ya, pada dubur orang itu kemungkinan besar masih ada. Tetapi para ulama mengatakan apa yang tersisa setelah dia berusaha bersihkan itu termasuk perkara yang ma'fuun anhu, termasuk perkara yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia sudah berikhtiar untuk membersihkannya. Ya. Nah, adapun darah secara keseluruhan itu darah haid, maka dia najis. Nah, adapun darah secara keseluruhan seperti darah yang keluar dari jasad manusia atau hewan, yang dia tentunya hewan yang boleh dimakan, bukan hewan yang tidak halal dimakan. Ya, walaupun ini ranah perbedaan di antara para ulama apakah darah manusia itu najis atau tidak. Ya, ini ranah yang para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ya, tidak seperti pembahasan sebelumnya. Ya, seperti misalnya darah manusia, ada sebagian para ulama mengatakan bahwasanya dia najis karena keumuman dalil tentang darah yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah SAW. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya darah manusia itu tidak najis, ya, karena ada warid hadis Rasulullah SAW ketika dua orang sahabat pernah diminta oleh Rasulullah SAW berjaga ketika pulang dari peperangan, lalu ada dua orang kafir atau musyrikin mengikuti pasukan Rasulullah SAW yang singgah di suatu tempat. Kemudian dua sahabat ini ketika diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dia berjaga, salah satu dari keduanya kemudian istirahat, dan satunya lagi dia yang berjaga, dan dia manfaatkan berjaga itu untuk berdiri salat, artinya salat malam. Lalu dua orang musyrikin ini begitu melihat satu sahabat itu dia berdiri dalam keadaan salat, lalu kemudian dia memanahnya dan kena bagian kakinya, itu pahanya atau betisnya. Dan sahabat ini karena khusyuknya salat, kata para ulama, dia tidak terlalu merasakan panah tersebut pada awalnya. Kemudian dia dipanah lagi satu kakinya, kemudian darah mengalir di di betisnya atau di pahanya, dan dia tetap bertahan sampai dia menyelesaikan sholat. Ketika dia selesai sholat, kemudian dia bangunkan temannya, dan ketika dia bangun, dua orang kafir ini kemudian pergi, artinya dia lari jauh. Riwayat ini para ulama mengatakan menunjukkan bahwasanya darah manusia itu tidak najis.
Karena kalau dia darah itu tidak najis, karena kalau darah itu najis, tentu sahabat itu begitu dia kena dengan panah itu dan darah keluar, dia otomatis harus menyelesaikan sholatnya, artinya dia menghentikan sholatnya, karena berarti dia terkena dengan najis. Dan sahabat ini justru meneruskan sholatnya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia melanjutkan sholat itu tidak bisa jadi dalil bahwasanya berarti darah itu tidak najis, karena dia tidak mengetahui hukum itu. Pertama, kedua, Rasulullah SAW tidak tahu masalah itu, karena kalau ditahu oleh Rasulullah SAW mungkin dia akan dilarang. Ya, nah kemudian dijawab oleh ulama yang mengatakan dia tidak najis. Kalaupun Nabi Muhammad SAW tidak tahu, maka Allah Subhanahu Wa Taala Rabbun Nabi pasti dia tahu, dan dia maha tahu, dan pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan ayat atau akan menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW menjelaskan hal tersebut. Ala kulli hal, masalah ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antara masalah yang diperselisihkan oleh para ulama yang berkaitan dengan darah, ya, bahwasanya darah secara keumuman, baik itu darah yang mengalir dari jasad manusia atau hewan yang tidak yang dimakan, artinya dagingnya, harus dibedakan antara hewan yang tidak boleh dimakan seperti maka dia najis, ya. Tapi kalau hewan yang boleh dimakan seperti dan bukan bangke, maka dia tidak najis, kata para ulama, seperti kambing atau ayam, yang jelas dia disembelih dengan sembelihan yang atau terkena dengan darahnya, maka itu tidak najis pada pendapat sebagian para ulama. Nah, kemudian sebagian para ulama ada yang menukil sebaliknya, seperti kita sebutkan, bahwasanya darah yang atau mutlak darah secara umum yang yang keluar dari manusia atau hewan yang dia dimakan dagingnya, maka sebagian para ulama menukil bahwasanya ada pendapat yang mengatakan dia najis, bahkan ada yang mengatakan bahwa ijma' tentang najisnya. Nah, kalau ada ijma' tentang masalah ini, maka para ulama mengatakan, ya kita akan mengatakan bahwa dia najis. Dan pendapat sebagian orang yang mengatakan di kalangan mutaakhirin atau sebagian ulama yang mengatakan itu akan otomatis gugur kalau memang betul-betul ada ijma' bahwasanya darah secara keumuman yang keluar dari manusia atau hewan yang dia boleh dimakan dagingnya, maka dinukil tentang tentang najisnya juga, ya. Maka ini termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Berbeda dengan masalah haid, maka darah haid itu ittifaq ulama tentang atau ijma' ulama tentang najisnya dengan dalil yang kita sebutkan. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sebutkan, karena ada beberapa poin lagi yang disebutkan oleh para ulama tentang hal-hal yang berkaitan dengan najis. Walaupun masalah ini ada juga perbedaan di antara para ulama, dan kita akan sebutkan sisi pendalilan sebagian mereka atau perbedaan di antara mereka yang perlu kita sebutkan, ya. Dan tentu perbedaan di antara para ulama, kalau masing-masing memiliki dalil atau argumen, maka kita lihat mana yang paling mendekati dalil dan apa yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan masalah tertentu yang ada padanya khilaf, apalagi masing-masing memiliki dalil atau argumen, maka kita mengamalkan apa yang kita tahu dalilnya dan apa yang kita yakini dari pendapat mereka. Jadi ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.